Cuma di sistem ojol, kalian disebut sebagai mitra tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Tarif ditentukan oleh sistem. Akun juga bisa diputus secara sepihak kapan saja. Dan saat ini, kita harus berbayar untuk mendapatkan sebuah order. Gitu kan? Jadi, gue minta banget sama kalian untuk tonton video ini sampai habis. Karena gue bakal bahas tuntas bagaimana cara aplikator atau perusahaan menghisap seluruh keringat kita dengan begitu puas. Yuk kita bahas. Gue yakin banget di antara kalian yang menjadi ojol saat ini menjalani profesi sebagai ojol untuk kebutuhan sehari-hari, kerja secara penuh. Tentu itu bukan cita-cita kalian kan? Ini semua karena keterpaksaan. Keterpaksaan apa? Minimnya lapangan pekerjaan dan juga kesempatan untuk anak yang baru lulus maupun korban PHK yang sudah di atas umur. Minimnya pekerjaan itu adalah alasan yang masuk akal gitu untuk orang terjun ke dunia perojolan atau dunia ojol ini. Syarat pekerjaan juga sudah semakin tinggi gitu, memiliki persyaratan yang kadang nggak masuk akal dan juga gaji yang sangat tidak sesuai. Logikanya banyak sarjana kita yang menganggur gitu karena bukan tidak ada kesempatan kerja, tapi ketidaksesuaian antara gaji dan job desk kerja. Apalagi kita lihat korban-korban PHK yang mayoritas sudah terlampau usianya, ya bisa dibilang 35 tahun ke atas, itu sudah sulit banget untuk mendapatkan kerja. Jadi pengangguran kita nih di Indonesia ini udah oversupply. Jika oversupply, maka daya nilai masyarakat menjadi turun atau kebutuhan lapangan kerja orang mudah diganti-ganti. Seolah-olah ojol datang sebagai penyelamat untuk kita-kita yang menganggur atau menjadi korban PHK, untuk menjadi batu loncatan agar kita dapat pekerjaan lebih baik di kemudian hari. Namun, setelah kita mendaftar dan bekerja sebagai ojol, kita sulit untuk keluar. Ya, menurut gue, kata mitra itu tergolong sangat ganjil gitu ya. Bisa gue bilang itu cuma akal-akalan. Kenapa? Karena kita mitra tidak bisa melakukan apa-apa juga. Semua tarif, orderan, bahkan sistemnya juga kita wajib mengikuti semua apa yang mereka buat. Ya, analoginya seperti kerbau yang diconcong hidungnya. Kita harus mengikuti, ya kalau kita tidak mau taat, ya pilihannya cuma satu. Matikan aplikasi atau hapus aplikasi. Gitu kan? Terasa sangat kontras ketimpangan antara aplikator dan juga driver. Padahal mereka sebut kita itu sebagai mitra gitu. Sumpah itu nggak bisa masuk di akal sehat gue. Mitra tapi kita nggak bisa apa-apa, bahkan kita dipaksa untuk selalu mengikuti aturan-aturan dari mereka. Soal pembagian hasil antara mitra dan aplikator itu sering dinarasikan 80% untuk driver atau mitra, 20% untuk aplikator. Namun realitanya di lapangan itu berbeda. Kenapa gue bilang berbeda? Karena setelah customer membayar dan potongan-potongan diperlihatkan kepada kita, itu lebih dari 20% kalau kita kalkulasi. Karena ada dana hantu yang diselipkan di situ seperti dana pemeliharaan aplikasi dan dana lain-lainnya. Itu dibebankan kepada customer dan juga memotong hak para driver. Seharusnya driver lebih dari sekedar menerima 10.400 di minimal kilometernya. Bahkan ada yang lebih jahat dari 10.400. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai akhir karena gue bakal jelasin ada loh argo yang paling murah dari 10.400 yang diterima oleh driver. Hal yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah semua driver tidak bisa menerima semua orderan yang masuk. Ada program tertentu yang mewajibkan semua driver ikut serta. Jika tidak ikut serta, maka untuk mendapatkan order mereka akan sangat kesulitan. Dan satu lagi yang harus digarisbawahi, bahwa program itu berbayar. Jadi gue jelasin gini, setiap
driver yang ikut dalam program tersebut harus membayar Rp2.500 sampai dengan Rp20.000 per hari. Jadi ada standar gitu ya, misal cuma 2 order cuman Rp2.500 kita asumsikan, dan paling tinggi itu 9 order ke atas gitu, misal 10, 11, atau 12 order per hari itu dipotong dari saldo secara langsung Rp20.000. Coba kita kalikan saja, ini mungkin 26 hari kerja dalam sebulan gitu ya kan. Coba bantu hitung berapa yang harus disetorkan para driver ke aplikator. Ya mungkin itu bukan satu-satunya hal yang sangat memprihatinkan gitu ya. Ada lagi yang namanya program aceng atau slot aceng. Aceng itu argo 5.000 setiap trip gitu, setiap jasa yang kita selesaikan itu dihargai Rp5.000. Itu menurut gua nggak make sense sama sekali. Oke, kenapa program jarak dekat ini gue bilang nggak make sense gitu ya, atau nggak masuk di logika gue gitu? Karena itu banyak hal-hal atau faktor-faktor yang merugikan driver. Di samping harganya yang sangat murah per trip Rp5.000, namun banyak hal yang dikorbankan oleh para driver seperti bensin, waktu, dan juga pendapatan murah setiap jamnya. Karena setiap satu orderan makanan itu bisa 15 menit sampai 30 menit kita menunggu. Jadi jika 1 jam, berapa penghasilan yang diterima oleh driver? Ya maksimal mungkin 15.000 gitu. Itu belum resiko lain seperti parkiran dan juga keamanan motor itu sendiri, dan terkadang itu menjadi sebuah problem di lapangan juga kayak gitu ya. Dengan realita yang kayak gitu, jadinya biaya kerja kita itu sangat murah banget, dan juga kata fleksibel yang mungkin udah nggak ada lagi tuh. Fleksibel di dunia ojol, oke, kita bisa on kapan aja, tapi untuk mendapatkan penghasilan itu kita harus kerja keras. Jadi di sini ojol bukan akar masalah, tapi ojol adalah akibat dari pemerintah yang tidak mampu menyerap tenaga kerja kita. Ya kita ketahui bersama, setiap bulan ada saja yang diwisuda gitu ya. Berapa ribu lulusan baru setiap universitas, dan berapa ribu setiap tahun adik-adik kita yang lulus dari sekolah menengah atas atau menengah kejuruan. Jika semua yang lulus itu tidak mendapatkan pekerjaan dan beralih menjadi seorang ojol, memilih mendaftar sebagai seorang ojol, tentu persaingan akan semakin ketat. Dan jika tidak diawasi oleh peraturan yang baik atau suatu kebijakan oleh pemerintah, maka aplikator bisa saja lebih merugikan mitranya sendiri lebih dari ini. Di sini gue nggak nyalain kalian yang mendaftar sebagai ojol, karena gue juga punya akun ojol gitu ya kan. Karena di sini bukan pilihan, dan ojol juga bukan cita-cita, tapi di sini ojol yang memberikan kita kesempatan untuk bekerja, untuk bertahan hidup. Tapi ya tolong kebijakannya diatur oleh pemerintah supaya kita semua menemukan win-win solution antara perusahaan tetap mendapatkan untung dan mitranya sejahtera. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di like dan juga subscribe. Tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang sistem ojol di 2026 ini. Gua Edam Vale, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.